Selamat siang pada mahasiswa. Oke, hari ini kita masuk pada materi integral. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang turunan. Ya, turunan itu kebalikan dari si integral ini. Nah, sudah pernah dengar ya integral? Sudah pernah dengar belum sebelumnya? Sudah. Nah, ini integral itu pernah kalian pelajari waktu kalian masih SMA, itu pelajarannya. Nah, ini akan masuk ke integral. Kita akan mengingat kembali lebih mendalamnya. Nah, apa sih itu integral? Baik, kita mulai. Sama dengan anti turunan. Nah, anti turunan. Apa sih anti turunan? Ada yang tahu? Siapa yang tahu anti turunan itu apa sih? Silakan kalau yang tahu angkat tangan. Mbak Yola tahu? Mbak Yolanda tahu apa itu anti turunan? Kebalikan dari integral. Atau ada yang lain? Ya, coba. Kebalikan dari turunan. Siapa lagi? Ada lagi yang berbeda? Kalau bakal untung apa? Lawan dari turunan itu dia satu, maka satu. Kalau anti turunan satu. Oke, baik. Anti turunan itu tadi banyak bilang kebalikan ya dari yang namanya anti turunan. Berarti dia itu kebalikan dari turunan. Yaitu dia kalau diturun anti turunan kemarin atau diferensial, kita belajarnya tentang apa kemarin? Bahwa pangkatnya berkurang satu. Nah, kalau di integral ini sendiri itu pangkatnya bertambah satu, maka dia kebalikan. Ya, maka definisi dari integral anti turunan sendiri yaitu fungsi f disebut dengan anti turunan dari f. F-nya kecil ya. Dari interval i jika f aksen x itu sama dengan fx. Untuk setiap x anggota bilangan identitas atau bilangan bulat, oke? Mencari anti turunan disebut dengan anti diferensiasi atau integrasi. Nah, jika terdapat fungsi f sedemikian sehingga, maka rumusnya itu kan kalau kemarin itu d per dx, maka itu adalah turunan dari fx. Nah, maka sama dengan fx. Ya. Maka fungsi dari fx plus c merupakan anti turunan dari fx. Oke. Saya ambil contoh. Kalau kemarin kita punya fx misalnya, fx-nya itu ada kan kalau kita turunkan itu misalnya gini, fx ada 4x pangkat 2 plus 6. Oke? Maka kalau dibilang f aksen x itu adalah sama dengan berapa? Kalau turunan dari 4x kuadrat tambah 6, maka turunan ini menjadi berapa? 4x kuadrat sama dengan berapa? 8x. Oke. Terus kalau ada satu fungsi lagi, misal fx ditambah fx sama dengan 4x kuadrat plus 5, ini sama dengan berapa turunannya? F aksen x-nya berapa ini? 8x. Sama ya? Sama, oke. Nah, anti turunan ini, kalau ini kan tadi adalah turunannya. Ya, ini adalah turunan. Maka anti turunan itu kebalikannya. Jadi maka di situ dibilangnya apa tuh? F aksen x yang di sini ini f aksen x itu sama dengan fx. Maka dibilang f aksen x itu sama dengan fx kecil. Ini kan sebenarnya f kecil. Ya, adalah fungsinya. Oke, kemudian ini dari 8x kita akan naikkan dia itu menjadi 4x kuadrat. Itu gimana caranya?
Nah, inilah pakai integral. Menaikkan bilangan atau pangkatnya ini menjadi bertambah satu lebih tingkat di atasnya. Caranya gimana tadi? Maka tadi kalau turunan dari rumus turunan apa? Misal dia AX pangkat N, maka rumus turunan apa? AN kali X N min 1. Ini adalah rumus turunan. Sekarang bagaimana rumus integral? Dari 8X dia menjadi ke 4X kuadrat. Maka kalau dibuat AX pangkat N itu akan sama dengan, kalau kita naikkan maka simbolnya jadi integral seperti itu. Integral tadi dari fx menjadi fx plus c. Oke, ini sama dengan, kalau dari rumus ini dia itu sama juga dengan a per n plus 1 x n plus 1. Nah, ini kalau kita dari 8x, maka integral dari 8x dx ya, itu akan sama dengan berapa? Berarti A-nya berapa? 8. Berarti 8 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1. Maka ini jadi berapa? 8 per 2 berapa? 4. X pangkat 2. Nah, ada plus C di sini. Jadi setiap integral itu selalu ada C di belakangnya. Kenapa? C ini menandakan bilangan konstanta, seperti yang disebutkan dari definisi itu. Bahwa C ini merupakan apa? Konstanta integrasi. Nah, itu C ini kenapa dia hanya C? Kita lihat dari sini. Ini 4x kuadrat plus 6, turunannya berapa? Yang ini 4x pangkat 5, 4x kuadrat plus 5, turunannya berapa? Sama ya, tapi dia punya konstanta yang berbeda. Makanya dia selalu ditulis itu plus C. Oke, paham ya untuk di sini? Paham ya? Untuk di anti turunan. Nah, itu definisinya, oke? Jadi f kecilnya itu, fx kecil itu merupakan fungsi yang sudah diturunkan. Nah, yang ini fungsi yang sudah diturunkan. Kemudian kita akan naikkan, yaitu jadi f besar. Ya, f kecil dengan f besar itu berbeda ya. Ya, oke. Nah, makanya di sini pernyataan di atas dinamakan integral tak tentu. Ya, integral tak tentu. Jadi dari lambang yang di sini kita bisa lihat lambang ini merupakan lambang dari integral. Namanya integral tak tentu. Baik, kemudian fx-nya ini adalah tadi yang sudah diturunkan. Maka f besar ini adalah yang akan dinaikkan. Suatu fungsi yang akan dinaikkan. Dan c sendiri adalah konstanta. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada namanya rumus integral. Jadi, di sebelah kiri ini adalah rumus diferensiasi. Diferensiasi itu apa? Turunan. Nah, nama lain dari turunan adalah diferensiasi atau diferensial biasanya. Ya. Terus ini adalah rumus integral. Jadi, kalau rumus dari rumus dari diferensial atau diferensiasi itu adalah d per dx. Ya, itu selalu dilambangkan dengan d per dx atau dy per dx gitu ya. Berarti kalau dy per dx itu merupakan apa? Fungsi y yang diturunkan terhadap fungsi y yang diturunkan terhadap variabel x. Ya. Nah, itu harus hati-hati di situ. Ya. Jadi kalau ini d, maka d ini merupakan suatu fungsi.
Fungsinya diturunkan terhadap variabel X. Maka D per dx turunan diferensial dari X itu adalah 1. Ternyata kalau dinaikkan integral dari dx itu adalah sama dengan X plus C. Jangan lupa ada C-nya. Ya. Kemudian tadi ini rumusnya juga sama D per dx, X pangkat N plus 1 per N plus 1 sama dengan X pangkat N. Ya, itu N-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Kenapa dia tidak boleh sama dengan negatif 1? 0 kan? Maka dia tidak berupa naik. Jadi kalau apapun pangkat 0 berapa? 1. Dia tidak berupa variabel jadinya. Karena kan kita kan ini kan mau menaikkan pangkatnya, dia harus berupa variabel. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nih 1 per X, ya 1 per X, maka kok kita naikkan itu kan jadi X pangkat min 1 ya. Nah kok kita naikkan, dia akan menjadi min 1 per min 1 tambah 1. Jadinya penghapus ada nggak? Jadi kan gini ya, kalau misalnya dia tuh 1 per X, ini ada fx-nya, ini adalah sama dengan 1 per X. 1 per X. Nah 1 per X kita tahu apa 1 per X itu? X sama dengan X pangkat min 1. Kita integralkan nih 1 per X dx. Ya. Pangkat, kalau kita jadikan ini X sama dengan X pangkat min 1, integral dari pangkat X min 1, maka ini akan jadi berapa nih? Kalau kita pakai rumus ini. Pakai rumus ini jadinya apa? Berarti jadi min 1 per min 1 tambah X min 1 tambah 1 plus C. Ini akan sama dengan berapa? Min 1 per, bolehkah penyebut itu 0? Tidak. Makanya di sini itu tidak boleh, N-nya itu min 1. Nah ini kalau kita bicara nanti diferensial seperti ini, nanti kita akan bicara tentang logaritma kesananya. Nanti akan jadi ln. Seperti itu ya. Nah, oke, makanya ini tidak boleh. Jadi itu ada alasannya. Tidak boleh kenapa? Karena D1 per 0 itu tidak dapat didefinisikan. Makanya N-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Kemudian integral dari X pangkat N. Rumusnya adalah X pangkat N plus 1 per N plus 1. Kalau tadi saya tulisnya adalah A kali X pangkat N, itu dengan rumus adalah A per N plus 1 kali X N plus 1, ya. Ini sama nggak sih dengan ini? Sama aja, ya. Jadi boleh kalau saya tulisnya di sini itu akan menjadi apa? A X pangkat N plus 1 per N plus 1. Oke, rumus yang sering dipakai yang ini adalah biasa yang kalian temukan waktu saat kalian SMA, ya, pada materi integral. Kemudian, nah, turunan. Kita bicara tentang trigonometri. Turunan dari sin X itu merupakan apa? Cos X. Maka kalau integral dari cos X dx adalah sin X plus C. Oke. Nah, sekarang yang di sini turunan dari min cos X itu sama dengan sin X. Penaikannya adalah sin X dx min cos X plus C. Nah, kenapa ya berbeda ya? Sin X kalau diturunkan itu menjadi cos X. Tapi kalau sin X dinaikkan, dia akan menjadi min cos X. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang trigono, kita balik lagi ke materi trigonometri. Sin
sin cos tangen, ingat ya, di ruas kuadran 1, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di kuadran 1 semua nilai sin bernilai positif. Di kuadran 2 siapa yang positif? Siapa yang positif? Sin, cos atau tan? Kuadran 2 adalah yang positif siapa? Sin. Jangan ragu-ragu jawabnya. Sin. Di kuadran ketiga siapa yang positif? Siapa? Bukan. Tangan. Jangan di kuadran keempat siapa yang positif? Cos. Ya. Jadi harus diingat, kalau kalian lupa siapa sih yang di kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat itu yang positif. Ingat selalu kalau sin itu fokusnya terhadap sumbu apa? Pintar. Sin itu fokusnya terhadap sumbu Y. Jadi kalau Y-nya positif sudah pasti positif. Terus kalau cos terhadap sumbu apa? Sumbu X. Tan siapa? X dan Y. Jadi kalau X dan Y-nya positif, maka nilai tan itu juga positif. Tapi kalau sinnya Y-nya positif, X-nya negatif, berbeda tanda, maka dia menjadi negatif. Dan kalau dia sama-sama negatif, maka dia akan menjadi positif. Ingat ya. Jadi kalau di sin itu kalau kita naikkan, dia kan akan berpindah kuadran ya. Menjadi kuadran di sebelah yang kedua. Kuadran 2 itu cosnya bernilai negatif. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ini ada turunan dari tan. Tan X turunannya adalah secant kuadrat X. Maka integral dari secant kuadrat X dx adalah tan X plus C. Secant itu apa? Secant itu apa? Kebalikan dari apa? Kebalikan secant. Kebalikan dari apa secant? Kan ada ya sin, cos, tan. Dia punya kebalikan atau dia punya inverse. Punya inverse-nya. Siapa? Sin itu kebalikannya siapa? Nah, kebalikannya? Kebalikan dari sin itu adalah cosecant. Kebalikan dari cos adalah secant. Nah, disingkat tuh jadi sec. Kebalikan dari tangan apa? Kotangan. Nah, itu jangan lupa ya, kebalikan. Jadi kalau kita merujuk balik lagi ke trigonometri ya, trigonometri itu misalnya kayak sin itu kan y per x ya, y per x itu sin itu y per x, maka kebalikannya adalah x per y. Juga sama tuh dengan cos itu apa? Maaf, tadi saya bilang apa? Sin y per x ya, sorry, bukan y per x tapi y per r ya, per jari-jari. Kalau kita bicara tentang lingkaran jari-jari, jadi y per r itu merupakan jari-jari. Maka kebalikan dari sin itu adalah cosecant, yaitu r per y, kayak gitu. Nah, paham ya? Nah, ini kita ngebahas sedikit saja tentang trigonometri. Nanti itu akan kita masuk ke integral trigonometri mungkin setelah materi ini. Ya. Nah, ini juga secant, turunan dari secant sendiri itu adalah menjadi, ini kan turunan secant, ini menjadi secant x tan x. Terus integral dari secant x tan x dx itu adalah secant x plus c. Kemudian turunan dari cosecant, nah ini bacanya cosecant
atau kalau disingkat tuh CSC, X itu sama dengan CSC X cos tangan X. Maka integral dari cosecant X cos tangan X dx itu sama dengan min cosecant X plus C. Nah, kalau mau ditulis silahkan. Nah, untuk pembelajaran kalian ya, supaya tidak lupa. Nah, silahkan saya kasih waktu dulu untuk menulis jawabannya. Lanjut ke next, yaitu sifat-sifat integral. Nah, ini sifat-sifat integral. Jadi ada sifat-sifat integral itu ada ini jika punya integral dari C. C ini apa? Konstanta. Jadi konstanta itu bilangan real ya, seperti itu ya. Nah, C fx dx bisa kalian buat atau bisa kalian tulis C-nya itu di depan integralnya, maka C integral dari fx dx. Untuk C-nya itu bilangan konstanta. Oke, kemudian yang B ini fx plus minus ini artinya kalau dia ditambah fx ditambah gx dx itu sama juga dengan integral fx dx plus kalau ditambah ya integral gx dx, atau kalau dia dikurang maka kalau dia fx dikurang gx dx itu sama juga dengan integral fx dx dikurang integral gx. Jadi dia akan menghasilkan nilai yang sama jikalau kalian jumlahkan atau kalian pisah integralnya. Kalian pisahkan itu akan sama, akan menghasilkan nilai yang sama seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian ini ada contoh dari integral. Nah, integral 3x pangkat 6 min 2x kuadrat plus 7x plus 1 dx. Ya. Nah, kalau di sini itu tidak dipisah, dia pakai yang pertama ini. Ya. Dia langsung jadi integral dari 3x pangkat 6 min 2x kuadrat plus 7x plus 1 dx. Itu kita tadi pakai rumus yang A per n plus 1 x pangkat n plus 1. Dia akan jadi apa? 3 per 6 plus 1. X pangkat 6 plus 1 dikurang 2 per 2 plus 1 dikali x pangkat 2 plus 1 ditambah 7 per 1 per 1 x pangkat 1 plus 1 ditambah. Nah ini 1 per, kok bisa 0 bu? Tadi apa? Karena bilangan konstanta. Dia ini kalau dia konstanta ini kita akan menambahkan nilai x di depannya. Itu kan sebenarnya di sini itu ada apa? Ada variabel x. Tapi variabel x-nya itu pangkatnya 0. Apapun pangkat 0 sama dengan 1. Maka x pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Kalau di sininya 2, ini akan menjadi berapa? 2 juga. Oke. Maka ini 1 per 0 plus 1 x pangkat 0 per 1 plus c. Maka didapat 3 per 7 x pangkat 7 min 2 per 3 x pangkat 3 ditambah 7 per 2 x kuadrat plus x plus c. Nih. Nah, ini cara yang kita pakai ini. Apakah akan sama dengan yang ini? Harusnya sama hasilnya. Nah, siapa yang mau coba maju untuk ngerjain yang ini? Siapa? Ayo, satu orang maju. Jangan takut, ya. Kita belajar. Kalau dalam belajar itu salah tidak masalah, tapi jangan berlarut dalam kesalahannya ya. Oke, siapa yang mau coba? Satu orang buatnya pakai cara
seperti ini, maka dipisah. Maka nanti pisahnya gimana? Integral 3x pangkat 6 dikurang integral 2x kuadrat ditambah integral 7x ditambah dengan integral 1. Siapa yang mau coba? Bakal Untung mau? Nah, silakan. Nah, dihapus dulu ya Bang ya. Oke, sama nggak? Sama nggak jawabannya? Sama ya. Maka berarti itu terbukti sama ya. Nah, boleh kalian pakai cara dipisah, boleh juga dengan langsung. Ya, maka dia akan menghasilkan nilai yang sama. Paham yang ini? Paham, Bu? Oke, kalau ini bisa silakan ditulis dulu kalau memang mau dicatat dulu ya. Ya, oke. Nah, ingat ya, kalau kalian menyelesaikan seperti itu jangan ditambah plus C semuanya, tapi nanti ditambah plus C-nya itu pada akhir, pada di jawaban akhir. Seperti itu, paham ya? Oke, pengerjaannya lebih cepat. Nah, pakai cara kedua itu juga boleh. Cuman tadi itu pakai cara yang kedua itu kita untuk membuktikan apakah benar bahwa tadi fx ditambah gx dx integral dari fx ditambah gx dx itu sama juga kalau kita mengerjakannya dengan integral fx dx ditambah dengan gx. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalian boleh mengerjakan dengan cara yang manapun ya, asal jawabannya benar. Nah, jadi jangan misalnya kalian ini kan akan menjadi calon guru matematika ya. Kalau kalian menilai misalnya ada 2 jawaban anak dengan cara yang berbeda tapi hasil akhirnya sama, seperti misal yang saya kerjakan dengan yang tadi dikerjakan oleh Bakal Untung. Misalnya cara yang kalian pakai itu cara misal yang ini, yang mana? Yang seperti Bakal Untung kerjakan, yang kalian jelaskan ke murid. Terus murid kalian jawab pakai cara ini. Apakah boleh disalahkan? Kenapa? Iya, jawabannya benar. Nah, kita jangan menjadi guru yang egois, karena kalau berbeda cara dengan kita langsung bilang, oh ini salah nih karena tidak sama dengan cara yang saya ajarkan. Tidak boleh seperti itu, karena apa? Sekarang zaman teknologi ini sedang berkembang. Anak itu bisa belajar dari manapun. Sekarang kan banyak ya mengerjakan soal-soal itu dengan cara cepat. Mungkin yang kita kerjakan itu pakai 1, 2, 3 step. Ada 3 jalan hitungan. Tapi mungkin murid bisa mengerjakan itu dengan 1 step. 1 jalan aja udah bisa ketemu jawaban akhir. Nah, kita tidak boleh menyalahkan anak. Mereka boleh memakai cara apapun, tapi asal mereka itu tahu konsep dasarnya mereka harus tahu. Jadi kalau kalian punya nanti ya, ini kan insya Allah akan jadi calon guru, punya murid yang mungkin excellent, dia dia bisa mengerjakan dengan cara yang lebih simple, jangan kalian salahkan. Itu kalian bisa tanya ke dia. Kalian malahan kita itu bisa belajar dari murid itu. Ditanya aja, ini dapatnya gimana?
Ya. Oh gini-gini Bu, kalau memang sesuai dengan konsep, ya tidak masalah. Kecuali dia tidak sesuai konsep tadi. Nah itu bisa kalian berikan saran atau masukan bahwa yang benar itu seperti ini nih. Ya, paham ya? Nah, jadi saya harap sih seperti itu nanti ke depannya. Oke, sekarang yang ini. Nah, siapa yang mau coba? Integral dari X plus 1 kuadrat dx. Nah, ada yang bisa? Saya beri waktu untuk cari jawabannya 1 menit cukup lah ya? 1 menit, 2 menit cukup lah ya? Atau mau langsung maju ke depan Bu? Saya mau langsung maju aja Bu. Siapa yang mau maju? Langsung mau maju? Boleh, coba aja. Langsung ke depan. Oke, ada yang berbeda? Ada? Ada yang berbeda? Sama? Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Nah, ada yang berbeda. Cara saya dan caranya Tika itu berbeda. Nah, tapi jawaban akhirnya sama. Nah, untuk ini, nah bisa dilihat ini cara yang tadi kita pakai ya, bahwa integral dari X plus 1 kuadrat dx itu pertama harus kita apakan dulu. Kalau pangkatnya masih pangkat 2, itu harus kita jabarkan. Maka X plus 1 kuadrat itu sama dengan apa? Nah, ingat rumusnya dari A plus B ya. Kalau lupa ini bilangan kuadrat apa ya? Saya lupa nih Bu, harus ingat yang kayak A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus apa? 2AB plus apa? Plus B kuadrat. Tuh ya. Jadi harus dikuadratkan dulu. Ya. Oke. Nah, ini. Kemudian ada satu lagi. Nah, coba dulu saya kasih waktu untuk mencobanya. 1 menit lah, 1 menit 2 menit lah ya, bisa lah ngerjakannya kan dalam waktu 2 menitan ya. Nah, ini jawaban temannya kalian, ada yang berbeda? Ada yang mau menyanggah Bu, saya beda Bu jawabannya. Ada nggak? Hah? Beda caranya. Cara yang mana? Oh, Bang, cara yang pertama. Tapi hasilnya sama. Ada nggak yang kira-kira ini salah Bu? Ada yang salah nih Bu? Ada nggak? Apa yang salah, Bang? Hasil 2/3x. Coba maju, yang mana? Yang mana yang salah? Pakai yang spidol ini Bang, biru Bang, biar tahu yang mana yang salah menurut kamu.
Kamu dikembalikan. Ah, kayak gimana? Coba Kak, coba Kakak satu Kak, di mana Kak? Coba. Jangan di Ada yang beda lagi enggak? Ada yang berbeda? Tadi ini punya siapa? Sakina. Ini di sini ya 2/3-nya ya. Nah, punya Sakina ini. Kalau kata bakal untung, X pangkat 3/2/2/3. Ini kamu tulisnya kayak gitu. Siapa yang salah nih? Kalau udah ditulisin nggak bisa diubah, ya. Oke, kalau katanya Yolanda bahwa seperti ini, 1/4 X pangkat 4 ditambah 2/3 dikali X akar X plus C. Oke, pertama saya akan mengoreksi punya Sakina. Apa yang salah dari sini? Apa? Nah, X pangkat 1/3. Akar X itu bukan pangkat 1/3. Akar X itu sama juga dengan X pangkat 1/2. Jadi ingat, kalaupun kamu tambahkan ini dengan 1, saya pun juga heran kenapa di sini jadinya 3/2. 1/3 kok kamu tambahkan 1 jadi berapa? 1/3 kamu tambahkan dengan 1 jadi berapa? Berapa? 1/3 kamu tambahkan dengan 1. Berapa hasilnya? Berapa? 4/3. Ini salah nih kan di sini. Nah, saya nggak tahu kamu typo atau gimana di sini. Ya, bahwa kalau akar X itu selalu saya jelaskan itu adalah X pangkat 1/2. Dari mana? Ini sebenarnya pangkatnya 1, di sini 2. Kenapa ya akar X itu kenapa Bu ini 2? Padahal di sini ya nggak ada ditulis 2. Kenapa? Bilangan akar itu selalu dibuat untuk bilangan kuadrat. Kecuali kalau dia ada 3, 4 di sini, itu berarti bilangan untuk bilangan pangkat 3, bilangan pangkat 4. Tapi kalau tidak ada, itu sama juga dengan 2. Paham ya? Nah, itu di sini. Ini punya Sakina salahnya di sini. Tapi jawaban akhirnya ini benar. Ya, benar. Sampai di sini juga udah benar-benar. Tapi lebih baiknya lagi kalau kamu selesaikan seperti ini. Punyanya Yolanda. Nah, punya bakal untung. Nah, ini salah di sini. Nah, sebisa mungkin ya, kalau di bawah per ada per lagi, itu kita harus apa? Kita harus rasionalkan dia. Ya, kita harus ubah dia menjadi pecahan yang biasa. Ya. Oke, paham? Nah, jadi ada kesalahan-kesalahan sedikit tadi dalam menulis ini, ya. Saya tidak tahu ini typo atau gimana, tapi hasil akhirnya itu memang benar. Nah, itu. Tapi ini bukan 1/3 ya. Hati-hati. Bahwa ini adalah 1/2. Nah, oke. Nah, kita lihat jawaban akhir. Nah, di sini saya sampai yang dipunyanya punya Sakina. Oke, nanti saya akan tambahkan lagi nanti ya. Nah, itu boleh punya si Yolanda. Nah, itu dijabarkan. Ini penjabarannya, Bu, kok bisa ya jadi seperti ini? Nah, itu kan tadi berapa?
X pangkat, saya di sini ya, X pangkat 3/2. X pangkat 3/2 itu sama dengan berapa? Kalau kita jadikan dia pecahan campuran, maka kan sama juga 3/2 itu sama dengan 1/2. Ini kok kita jadikan pecahan campuran, maka ini jadi X pangkat 1/2. Kalau ya, ingat bilangan eksponen ya, kalau dia ini kan perkalian nih, 1 dikali 1/2. Kalau bilangan eksponen, kalau dia perkalian, maka pangkatnya ditambah. Nah ini kan 1/2 itu kan bisa 1 tambah 1/2 berapa? 3/2. Maka ini bisa kalian tulis seperti ini. Ini X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. X pangkat 1 tetap kita tulis X. X pangkat setengah sama dengan akar X. Seperti itu. Oke. Nah, paham ya sampai di sini ya. Jadi jangan sampai lupa tentang eksponen bilangan berpangkat itu. Nanti itu ngaruhnya di sini. Nah, ngaruhnya di integral. Oke. Baik, kita ini udah paham tentang integral tentu? Integral tak tentu, sorry, bukan integral tentu, integral tak tentu. Dia dikatakan integral tak tentu karena dia tidak punya batas atas, batas bawah. Maka dibilang integral tak tentu. Karena kita tidak punya hasil akhirnya. Bu, C-nya tuh Bu, bisa nggak kita cari? Bisa. Kalau misalnya dibilang kayak ini ya, apa namanya? Misalnya tuh si integral X pangkat 3 ditambah akar X itu sama dengan misalnya 50 dengan misal F-nya sama dengan 1 seperti itu. Integral F1 sama dengan 50. Nanti kalian tinggal masukkan X-nya itu sama dengan 1, kemudian nanti dapatkan misalnya itu jadi 1/4 ditambah 2/3, ya kan, ditambah C sama dengan 50. Nah nanti baru kalian jumlahkan baru dapat nilai C. Nah itu biasa akan kalian temukan tuh di pelajaran anak-anak SMA. Nah tapi kalian ini kan harus tahu konsep dasarnya dulu. Nah itu kalian akan nanti dari rumus konsep ini kalian bisa menggali, bisa menemukan bermacam-macam cara konsepnya ya. Oke, makanya kalau di matematika itu jangan dihafal rumusnya tapi harus paham konsep, karena nanti kalau salah konsep bisa salah, nanti kalian buat rumus yang menyesatkan, jangan sampai ya. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan integral dengan substitusi. Substitusi itu apa? Substitusi. Apa sih substitusi artinya? Apa substitusi? Kalau ingat substitusi ini ingat pelajaran apa dulu kita? Aljabar. Aljabar itu kan ada cara substitusi, eliminasi, ya kan? Kalau substitusi apa? Bukan, kurang tepat penjabaran apa? Substitusi itu apa sih? Apa substitusi? Kalau eliminasi apa? Eliminasi, tereliminasi, apa tuh? Apa? Dibuang, bukan dibuang, tapi dihilangkan, eliminasi. Maka substitusi diapakan?
Apa substitusi? Nah, substitusi itu adalah menggantikan. Kalau eliminasi itu dibuang, kok dia itu menggantikan. Substitusi, ya, menggantikan. Nanti kamu substitusikan saya ya, enak mungkin ya. Gantikan saya ya, gitu kan, substitusi. Jadi substitusi dalam matematika itu menggantikan atau memasukkan, ya, memasukkan suatu nilai suatu variabel kalau di dalam aljabar. Nah, ternyata ini juga ada di integral itu substitusi. Nah, metode substitusi itu bergantung pada rumus berikut dengan U. Jadi kalau kalian bicara tentang aljabar kemarin itu ada substitusi nilai X, Y misalnya, kalau yang variabel dua variabel itu adalah X, Y. Nah, kalau untuk di integral substitusi ini biasanya kita memakai U, ya, untuk menggantikan suatu fungsi. Jadi U itu merupakan suatu fungsi dari X yang diferensiabel. Nah, ini contohnya kayak gini. Integral FU DU DX dx. Ya, dia akan menjadi integral FU DU. Ini kan dx-nya bisa dicoret, seret. Ya. Jadi tinggal dia integral FU DU. Maka fungsi U, fungsi suatu f ini kan nanti kan jadinya apa? dx per du. Fungsi x diapakan? Diintegralkan terhadap variabel apa? U, kayak gitu. Ya, ingat kan? Makanya du per dx. Berarti kalau du per dx itu adalah fungsi U diintegralkan terhadap variabel X. Nah, langkah-langkah untuk integrasi. Integrasi itu sama juga seperti integral. Ya. Dengan substitusi. Langkahnya pertama adalah pilihlah U. Nah, pilihlah U-nya. Misal U sama dengan GX. Kemudian tentukan du per dx sama dengan G aksen X, turunannya nih. Jadi ini campuran nih antara integral dan turunan, diferensial. Ya, makanya kita tuh belajar turunan dulu, baru belajar integral. Karena mereka saling berkaitan. Mengapa kita tidak belajar integral dulu ya baru turunan? Tadi karena ini. Karena di dalam integral itu selalu berkaitan dengan turunan. Makanya tadi awal dari integral itu dijabarkan Bu, ada namanya anti turunan. Ya. Begitu juga tuh pelajaran SMA. Ya. Itu pasti yang dipelajari dulu itu turunan. Baru kemudian kita akan pelajari tentang integral. Ya. Kemudian substitusikan U sama dengan GX, DU sama dengan G aksen X ini. G aksen X ini itu artinya adalah turunan dari G. Yang G yang diturunkan DX. Pada langkah ini integrasi harus dalam suku-suku U. Ya, tidak boleh tersisa suku-suku dalam X. Ya, jika tidak demikian, cobalah memilih U yang lain. Yang tersisa tuh hanya si U dalam X. Oke, selesaikan integral yang dihasilkan, kemudian ganti U dengan GX yang tadi kita misalkan, itu sehingga diperoleh jawaban akhir dalam suku-suku X. Oke? Paham sampai di sini? Paham, oke. Kemudian kita masuk ke contoh. Nah, ini kita masuk ke contoh
ini ada integral 2x x kuadrat plus 1 pangkat 50 dx. Bu, substitusi itu kapan sih harus dipakai? Nah, substitusi itu dipakai jikalau di dalamnya itu ada suatu persamaan yang pangkatnya besar dan dipangkatkan lagi dengan pangkat yang lebih besar. Bu, tadi kan ada tuh soal yang x plus 1 kuadrat yang tadi dikerjakan oleh Ika ya tadi ya. Yang awal integral tentu itu dengan x1 ditambah x ditambah 1 kuadrat. Nah, Bu, itu bisa nggak ya pakai substitusi? Bisa-bisa aja. Tapi kan itu kan lebih cepatnya kok kita jabarkan karena dia masih pangkat 2. Kalau pangkat 3, Bu, bisa aja kok kamu mau ngitungnya. Ya. Nah, tapi kok pangkatnya 50, lama selesainya. Berapa kali kamu harus mengalihkan. Seperti itu. Nah, itu akan lama diselesaikan. Ya, makanya dipakailah integral substitusi. Akhirnya integral substitusi ini. Nah, penyelesaiannya dimisalkan tadi. Tadi kan kita harus apa tadi? Memisalkan. Kita harus menggantikan tuh U itu dengan salah satu persamaannya. U di sini digantikan x kuadrat plus 1. Kenapa x kuadrat plus 1? Kenapa nggak 2x? Karena dia berarti kita itu kan mau menggantikan nilai ini karena besar ya pangkat di sini nih ya. Maka U-nya itu diganti yang x kuadrat plus 1, bukan 2x. Tapi kalau kita baca slide sebelumnya, nih apa di sini dibilangnya? Tentukan turunannya ya. Kemudian substitusikan U, G, X, D, U, G, aksen. Pada langkah ini harus suku-sukunya U, tidak boleh tersisa suku dalam X. Ya. Jadi cobalah memilih U yang lain. Jadi dia tuh harus tersisanya tadi itu adalah kok diturunkan dia itu masih dalam bentuk X. Kalau ini kan kalau turunannya jadi berapa nih? X kuadrat. Turunan dari du dx itu turunan dari ini x kuadrat plus 1 itu adalah 2x. Nah, ini akan sama dengan di sini. Tapi kalau kamu pakai u-nya 2x tadi, maka kita tidak akan menemukan nilai yang pangkat besarnya tadi. Turunan dari 2x berapa? Turunan 2x 2, ya kan? Tidak ada ngikutnya ya di sini ya. Nah, maka ini kamu pakainya seperti ini ya. Jadi yang diambil di dalam kurung karena untuk menggantikan suatu nilai. Kemudian dibilang du per dx sama dengan 2x. Kemudian du menjadi 2x dx. Dapat dari mana? Apa? Bukan, ini tuh kenapa dia du sama dengan 2x dx? Itu karena ini kedua ruasnya ini du per dx ini kita kalikan dengan dx. Kan du per dx kali dx, maka dx-nya hilang. Bukan hilang sih. Kan dx dibagi dx adalah 1. Ingat, apapun dibagi dengan dirinya sendiri akan menghasilkan 1. Maka ini jadi sisanya du. Maka du sama dengan 2x dx ini juga harus kita kalikan dengan dx. Kiri kanan kalau kita persamaan karena sama dengan itu berarti nilainya sama. Kiri dan kanan itu nilainya harus sama. Kalau sebelah kanan kalian kalikan dengan dx, maka sebelah kiri kalian harus kalikan dengan dx. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian integral dari 2x kuadrat plus 1 pangkat 50 dx itu sama dengan U50. Ya, U50. Nah, ini kan tadi, karena Inka sama tadi di sini. Jadi tidak perlu kita ubah lagi menjadi X sama dengan. Kalau dia berbeda pangkatnya, kalau misalnya di sini itu bukan 2x
bukan 2x tapi misal x doang, nah itu harus kita ubah. Berarti nanti dia dibagi dengan 2. Nah, ini maka integral dari U50 du. Berarti dia diturunkan terhadap variabel dinaikkan terhadap variabel U. Berarti kan jadinya 1 per kan n-nya 50. Berarti 50 tambah 1. Berarti 1 per 51 pangkat U51 plus C. Maka jawaban akhirnya adalah sama dengan 1 per 51 dikali, tadi kan U-nya, ini kita balikan ke asal lagi. Ke bentuk dari GX tadi ya. Kan U-nya adalah sama dengan X kuadrat plus A. Maka X kuadrat plus 1 pangkat 51 plus C. Nah, silakan yang mau catat. Nah, ini paham. Oke. Udah? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh. Cobalah. Siapa yang mau mencoba? Naila? Ya. Coba cari dulu, jangan sampai ke depannya masih nyari-nyari nih.
Ada yang beda atau ada yang berbeda nih? Yang oh beda Bu, saya nggak kayak gini caranya. Jawabannya salah Bu, ada nggak? Sama? Sama semua nih? Oke, kita lihat ya penyelesaiannya. Nah, tuh kayak gitu. Nah, dimisalkan itu udah benar ya, pemisalnya pakai 5 pangkat X 5 pangkat X 5 kali X pangkat 3 dikurang 18. Nah, itu kita misalkan U-nya. Karena dia pangkatnya itu di dalam kurung pangkatnya tuh 7. Maka kita misalkan si U-nya itu adalah 5X pangkat 3 min 18. Maka DU per DX adalah sama dengan turunan dari 5X pangkat 3 min 18. Turunannya adalah 5X kuadrat. Kemudian DU sama dengan 5X kuadrat DX. Nah, saya bilang berapa? Oh 5, maaf ya. 15X kuadrat DX. Nah, kemudian berarti integral dari 5X kuadrat dikali 5X pangkat 3 min 18 pangkat 7 DX itu akan sama dengan integral U pangkat 7 dikali DU. Ya, karena tadi DU-nya ini sama dengan ini kan 5X kuadrat DX. Makanya dia menjadi DU. Ya. Maka ini menjadi kita langsung naikkan U pangkat 7. Kalau kita naikkan, kita integralkan, dia akan menjadi 1/8 U pangkat 8 ditambah C. Ingat ya, kalau integral tak tentu itu tetap pakai C. Sama dengan 1/8 5X pangkat 3 dikurang 18 pangkat 8 plus C. Nah, seperti itu. Oke, jawaban dari Naila tadi udah benar ya. Terima kasih untuk yang tadi maju nih, udah benar semua. Walaupun tadi ada sedikit-sedikit yang keliru. Oke, kemudian masuk ke integral tentu. Tadi kita bicara integral tak tentu. Sekarang ada namanya integral tentu. Gimana sih integral tentu tuh ya? Oke, definisinya jika suatu fungsi f kontinu pada interval a b. Ya, ada intervalnya adalah a b, dan jika fx-nya itu lebih dari sama dengan 0. Untuk semua X pada interval A, B itu maka luas di bawah kurva. Nah, Y sama dengan Fx sepanjang selang AB didefinisikan sebagai berikut. Nih, jadi ingat katanya di situ ada luas. Nah, kok kita bicara luas ya Bu? Integral itu nanti kita setelah ini akan masuk ke integral luas, mencari luas dan volume dengan menggunakan integral. Gimana caranya? Kapan sih dipakai kita mencari volume? Kapan kita mencari luas itu pakai integral? Jikalau suatu bendanya itu tidak beraturan atau yang bentuknya itu gimana kok jalan? Tahu ya jalan? Ya itu kan berbelok-belok seperti itu biasa tuh. Nah itu biasa kita menggunakan integral. Panjangnya jalan itu berapa? Kayak gitu. Itu biasa yang jalan yang berbelok-belok gitu tuh, itu menggunakan integral. Oke. Ini L sama dengan lim maksimal atau max delta XK mendekati 0. Dengan sigma NK sama dengan 1 Fxk sigma XK delta XK. Hubungan konsep luas dan limit pada definisi di atas dapat ditulis integral
karena dia punya selang tadi A, B. Itu dari fx dx dengan lim max delta xk mendekati 0, sigma n k sama dengan 1, f xk delta x xk. Nah, ini disebut integral tertentu dari f untuk x sama dengan a sampai x sama dengan b, di mana b di batas atas dan a di batas bawah integrasi. Berarti nilai a harus apa? Apa? Nilai a? Ya, benar. A harus lebih kecil dari B. Kalau dia konsepnya gini, Bu, tapi kalau B-nya lebih kecil gimana? Berarti dia dibalik. Ya? Berarti dibalik. Kalau misalnya A-nya lebih besar, berarti B-nya ininya dibalik. Berarti A-nya di atas, B-nya di bawah. Paham ya? Nah, oke. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat integral tentu. Nah, kita asumsikan bahwa A-nya itu kurang dari B. A-nya kurang dari B, maka batas integrasinya adalah integral dari AB fx. Itu akan sama dengan, Bu, kalau dia dibalik boleh enggak? Boleh. Berarti dia di depannya ditambah dengan minus. Maka negatif B per A fx dx. Nah, tadi kan kita asumsikan ini kan A lebih kecil dari B, ya kan? Maka harusnya B-nya yang di atas, A-nya yang di bawah. Tapi kalau ditulisnya seperti ini, A di atas, B-nya yang di bawah, fx, maka ini akan sama dengan negatif. Negatif baru dibalik tuh. B per A fx dx. Nah, contohnya itu adalah misalnya integral 20 x kuadrat dx. Ini ada yang salah nih ya. Itu harusnya 2. Ya, saya tulis di sini ya. Integral harusnya dia menjadi apa? Integral 2 x kuadrat dx sama dengan, berarti kan ini kan lebih kecil ya, harusnya dia berada di bawah. Nah, kalau dia seperti ini maka kamu harus tambahkan tanda minus. Integral dari apa? 20 x kuadrat dx, seperti itu ya, paham ya? Nah, ini terus ada namanya interval dengan lebar 0 katanya. Jadi integralnya ada A, batas atasnya A, batas bawahnya A juga, fx dx sama dengan 0. Maka ini integral dari 4 akar x dx 0. Ya kah, Bu? Betul kan nih? Betul nggak sih nih? Kita coba cross check. Coba integral 4 berapa tuh? Akar x dx, ya kan? Maka pertama yang harus kita lakukan, ini kita ubah dulu nih supaya lebih mudah. Ini menjadi apa? X pangkat berapa? 1/2 dx. Ini sama dengan, berarti kita pakai kurung siku ya. Kita naikkan dulu nih 1 x pangkat 1/2, maka itu akan sama dengan berapa? 1/2 tambah 1 3/2 x pangkat 3/, enggak pakai dx lagi kan udah dinaikkan. Nah, ini 4. Nah, kemudian saya tulis di sini ya. Itu 1/3/2 itu sama dengan berapa?
Kalau kita rasionalkan berapa? 2/3 X pangkat 3/2. Ini 4. Ini sama juga dengan 2/3. Ingat tadi X pangkat 3/2 sama dengan apa tadi? X dikali akar. Nah, maka X dikali dengan akar X 4. Nah, ini maka kan sama berapa nih? Nah, kalau kita sudah memasukkan nilai, maka tidak lagi pakai kurung siku, tapi pakai kurung biasa aja. Nah, maka jadi kurung biasa ini adalah 2/3. Kita ganti nilai X-nya itu menjadi 4 kali akar 4 dikurang. Ya, jadi batas atas itu kita kurangkan dengan batas bawah. Maka ini akan menjadi berapa? 2/3 4 akar 4. 2/3 dikali 4 akar 4. Akar 4 sama dengan berapa? 2. Berarti ini menjadi berapa nih? 2/3 dikali 4 dikali 2 berapa? Berapa nih? Kan 2/3 kali 4 kali 2. Berarti jadi berapa? 16/3 dikurang. Ini kan juga sama ya? 16/3 dikurang 16/3. 0. Nah, bahkan terbukti. Jadi kalau dia punya batas atas dan batas bawahnya sama, itu pasti hasilnya adalah 0. Ya? Pasti hasilnya adalah 0. Karena dia tak boleh tuh batas atas batas bawahnya sama. Kalau kalian dapat nih, oh batas atas batas bawahnya sama, dapat nilai selain 0, berarti ada yang salah. Oke? Nah, kayak gitu ya. Kemudian itu sifat yang kedua tadi. Ini sekarang ada yang sifat ketiga, itu adalah perkalian dengan konstanta. Perkalian dengan konstanta itu integral integral BA KFX dx itu, maka kan tadi kita ingat nggak integral tertentu yang awal yang CFX. Nah, itu kan juga C-nya itu adalah konstanta. Ini kan-nya juga adalah merupakan konstanta. Maka bisa kita pisahkan atau bisa kita keluarkan dari integral. Maka dia akan menjadi K BA FX dx. Contohnya seperti ini. Integral 20. Ya, integral 20 3x kuadrat dx itu bisa kalian tulis jadi 3 dikali integral 20 x kuadrat dx. Nah, kemudian jumlah dan selisih. Jumlah dan selisih itu juga sama. Ya, jumlah dan selisih seperti integral tentu tadi. Ya, pakai plus minus. Oke? Nah, ini contohnya. Tadi integral 20 x kuadrat ditambah akar x dx itu bisa kalian pisah menjadi integral 20 x kuadrat dx plus 20 akar x dx. Nah, dan ada namanya sifat aditif. Nah, sifat aditif ini seperti apa nih? Kalau dia ada integral, punya batas atasnya B, batas bawahnya A, fx dx dan plus dia punya batas bawahnya adalah CB. Ya, batas atasnya C, batas bawahnya B, fx dx itu sama dengan integral C A dengan batas atasnya C, batas bawahnya A, fx dx. Ini kalau dia ini kan sama-sama punya B nih. B-nya ini bisa dihilangkan ke sifat aditif. Maka dia akan menjadi apa? Bisa Contohnya seperti ini. 20 x kuadrat dx itu bisa ditulis nih 10 x kuadrat dx ditambah, berarti ini kan tadi batas atasnya 2, berarti ini 2 x kuadrat dx. Itu nanti biasanya
sifat ini kita gunakan untuk menghitung luas. Biasa luas kurva kayak gitu tuh. Nah, itu kalau dia punya batas atasnya ada yang sama seperti ini satunya jadi batas atas, kemudian satunya batas bawah, dia bisa dihilangkan nih jadinya 2, 0. Tapi dengan fx-nya sama ya. Kalau di sini misalnya satunya x kuadrat, di sini satunya 2x kuadrat, tak boleh dibuat seperti ini. Ya, oke. Kemudian contoh integral tentu yaitu adalah 42 punya batas atasnya 4, punya batas bawahnya 2. X min 1 dx. Nah, pertama itu harus kita naikkan dulu. Ya, yang tadi saya bilang dia dinaikkan dan harus pakai kurung siku. Jangan kalian pakai kurung biasa, pakai kurung siku. Naikkan x integral dari x berapa? 1/2 x kuadrat. Terus integral dari 1 x. Integral tutup kurung siku dengan batas atasnya adalah 4, batas bawahnya adalah 2. Nah, baru kalian masukkan nilainya. Ya, 1/2 x yang pertama itu kalian masukkan dengan nilai 4, ya. 4 kuadrat dikurang 4, x-nya diganti dengan nilai 4, kemudian yang keduanya dikurang dengan nilai x-nya diganti dengan batas bawah. Nah, ini kan 1/2 4 kuadrat dikurang 4. Berapa nih? 1/2 dikali dengan 4 kuadrat berapa? 4 kuadrat berapa? 16. 1/2 dikurang 1/2 dikali 16 berapa? 8. 8 dikurang berapa? 4. Kemudian 1/2 dikali 2/2 dikurang 2. 2/2 berapa? 1/2 dikali 4 2. 2 dikurang 2 0. Maka 4 dikurang 0 sama dengan 4. Oke. Nah, oke. Kemudian paham nih? Paham. Nah, kalau mau catat dulu. Silakan. Ya, kita masuk. Nah, ini cobalah. Nah, siapa nih? Cari dulu. Nah, siapa yang kira-kira mau maju? Nah, coba dulu. Saya kasih waktu 2 menit ya. Yuk, siapa yang mau coba?
Oke, ada yang berbeda? Ada yang berbeda nggak? Ada? Atau nggak tahu? Hah? Nggak berbeda, tapi sebenarnya nggak tahu. Kamu aja ya? Hah? Nggak yang berbeda nih. Oke, kita coba lihat jawabannya. Nah, sama enggak? Sama ya, jawabannya 16. Nah, kalau ini juga bisa pakai cara kalau kalian mau mengeluarkan negatif. Ini kan ini bisa mau jadinya positif ya. Ini bisa kalian keluarkan seperti ini, negatif 1, negatif 3 ini min ya. Nah, ini jadinya X pangkat 3 plus 2 dx. Nah, ini akan sama juga nanti hasilnya, berarti min. Gini kan? Kita keluarkan minnya, maka ini integral dari X pangkat 3 berapa? 1/4 X pangkat 4 ditambah 2x dengan min 1 min 3, berarti min ya. Ini bisa menjadi ini gini ya, saya kasih kurung kurawal seperti ini supaya tidak bingung nanti. Ini jadinya berapa? 1/4 dikali 1 pangkat 4 ditambah 2 dikali min 1 dikurang dengan 1/4 dikali dengan min 3 pangkat 4 ditambah 2 dikali min 3. Nah, ini akan jadinya min kayak gini. Ini kan jadi berapa? 1 per min 1 pangkat 4 kan adalah 1/4 2 dikali min 1 2 kali min 1 min 2. Ingat ya, enggak boleh beda-beda. Nah, min 2 dengan 2 itu berbeda. 1/4 min 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa? Min 3 pangkat 4 berapa? 80 positif atau negatif? Positif, karena dia pangkatnya genap. Berarti ini menjadi 81/4. Ini 2 dikali min 3. Hah? Min 6. Ini min. Nah, ini kan nanti akan jadinya sama nih, 1/4 dikurang 2. Berarti jadinya berapa? Min 7/4 dikurang. Nah, ini jadinya berapa? Berapa? Ini kan jadinya 24. 81 dikurang 24 berapa? 57/4. Nah, ini jadi min. Ini kan jadinya kan ditambah nih, karena dia sama nih. Udah penyebutnya sama, maka ini jadi min berapa nih? Min 60 min dengan min plus 64/4 adalah 16. Sama aja ya, kayak gitu ya. Nah, boleh pakai cara seperti itu. Oke. Nah, saya kasih satu contoh lagi. Siapa yang mau ngerjain ya? Nah, ini integral dari 10 punya batas atasnya 10, punya batas bawahnya negatif 10. X kuadrat ditambah dx. Yuk, siapa mau coba? Silahkan cari dulu nilainya. Coba. Saya kasih waktu 2 menit ya.
Dah, siapa yang bisa? Yuk, silakan maju. Siapa yang mau maju? Kayaknya Bella belum maju kan? Nah, maju dulu. Push. Ya. Oke. Ada yang berbeda enggak? Dari jawaban kawannya? Ada? Ada? Sama, kita lihat. Nah, jawabannya benar. Ya. Ini sama ya, seperti yang sudah saya jabarkan juga, itu hasilnya sama, yaitu 2000 per 3. Bu, apakah perlu dijadikan pecahan campuran? Tidak perlu, ya. Cukup dengan 2000 per 3 aja sudah cukup jawabannya. Nah, ada yang menarik dari pola integral ini, ya. Jadi kalau dia polanya ini kan tadi apa nih? Integral 10 min 10 x kuadrat ditambah x dx. Nah, ada yang uniknya kalau dia punya integral a min a, ya. Batas atasnya a, batas bawahnya min a, fx dx itu akan sama dengan 2 integral A0 f fx dx dengan syarat, ada syaratnya nih. Dia punya syarat. Syaratnya apa? Bahwa x pangkat n, ya, bahwa x pangkat n-nya itu adalah n bilangan genap. N-nya harus bilangan genap. N yang bilangan genap. Kalau n-nya itu bilangan ganjil, maka dia sama dengan 0. Kalau diganjil maka menjadi 0. Nah, ini kita misalkan di sini kita pakai rumus yang menarik ini, yang unik. Ini
kan dengan syarat apa? X pangkat N yang diambil N itu bilangan genap. Kalau X pangkat N, N-nya bilangan ganjil, maka itu sama dengan 0. Bu, kalau dia pangkat 0 tetap diambil ya, karena 0 dia pokoknya bilangan genap dan 0 ya, saya tulis nih ya, bilangan genap dan pangkat 0 ya. Ini misalnya dicontohkan ini tadi yang ini ya, berarti ini menjadi apa? Pindah ke sini jadi apa? Ini kan 10 min 10 X kuadrat plus X dx. Maka kalau kita ubah dia menjadi seperti ini akan menjadi 2 integral 10 nol. 10 nol yang diambil apa? X yang pangkat genap. Yang pangkat genap yang mana? X pangkat 2. Ini masuk enggak? Ini pangkatnya 1. Kalau pangkat 1 jadinya 0. Ya. Dia kan karena 1 itu adalah ganjil, maka sama dengan 0. Maka yang diambil cuman X kuadrat dx. Ini akan sama dengan berarti 2. Ya. Kita naikkan nih. X kuadrat dinaikkan, diintegralkan. Jadi apa? 1/3 X pangkat 3. 10 0. Ya, 10 0. Ini akan jadi sama dengan berapa? 2 dikali 1/3 kali 10 pangkat 3. Sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3 berapa? 1000. 1000/3 dikali dengan 2. 2000/3. Nah, 2000 per lebih simple ya. Nah, itu ada trik uniknya ya. Kalau dia punya batas atasnya itu positif, batas bawahnya negatif, maka boleh kalian pakai rumus yang formula yang ini. Nah, yang ini jadinya 2 integral A0 fx dx, tapi harus ada syaratnya. Syaratnya yang diambil X pangkat N, N-nya itu adalah bilangan genap yang diambil. Kalau X pangkat N-nya bilangan ganjil itu sama dengan 0. Nah, ini kalau di 0 pangkatnya 0 diambil juga. Paham ya? Nah, itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Udah paham? Paham ya? Oke. Kalau memang udah paham, oke, ini kita sudah berakhir. Ya, terima kasih untuk kepada semua mahasiswa yang sudah aktif dalam kegiatan perkuliahan ini. Nah, ini tentang integral sudah paham semua ya? Ada yang ingin ditanyakan enggak? Yang kayak ada yang menjanggal nih Bu di pikiran saya. Ada enggak? Ada? Apa? Apa yang kamu ingin tanyakan? Yang mana yang bingung? Yang ini? Yang ini. Ini ya? Kenapa? Bingungnya yang mana? Itu duanya memang Iya. Apapun kok bentuknya, kalau A min A fx dx ya. Kalau kalian ada dia itu bentuknya misalnya, Bu, tapi kok dia tidak ada bilangan kuadratnya, dia cuma X doang. Berarti tidak perlu kalian pakai rumus ini. Ya? Tidak perlu. Ya. Nah, itu makanya ini pakai yang
pangkat N. Kalau dia cuman X doang, nggak ada bilangan ganjilnya, nah itu nanti berarti hasilnya itu kan jadinya, kalau X doang kan 1/2 X pangkat 2, ya kan? Berarti X pangkat 2 nya berapa? 100. 100/2 jadinya 50. 50 dikurang dengan 50 jadinya berapa? Benar nggak? Nah, kalau dia tak ada pangkatnya genap ya, kok dia cuman kayak gini, 10 min 10 X dx. Kalau kita masukkan ini kan jadinya apa? 1/2 X pangkat 2, 10 min 10. Nah, ini akan jadinya berapa? 1/2 10 pangkat 2 dikurang dengan 1/2 min 10 pangkat, jadinya berapa? 50 dikurang 50, hasilnya 0. Makanya kalau dia X pangkat N, N-nya bilangan ganjil, pasti hasilnya 0, seperti itu ya. Jadi yang diambil kalau di sini hanya yang pangkat 2 dan pangkat 0. Pangkat 0 tuh kayak berapa? Kayak konstanta. Misalnya ditambah X, misalnya di sana X kuadrat plus X plus 2 misalnya. Jadi yang kalian masukkan 2 itu X kuadrat plus 2. X ini nggak perlu. Karena kalau X yang pangkatnya ganjil itu menjadi 0. Paham ya? Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, terima kasih atas waktunya yang telah hadir di hari ini. Nah, insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Nanti kita akan ngebahas tentang luas dan volume integral. Oke, baik. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah buat kita semua, yang bisa kalian pakai, insya Allah bisa kalian pakai di kemudian hari saat kalian menjadi seorang guru. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.